Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itu Jayanti dengan nomor NIM 20 260 Saya adalah salah satu mahasiswi D4 Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Kediri. Di sini saya akan membawakan tentang prenatal menses. Apa sih prenatal menses itu? Prenatal menses adalah suatu pijatan pada ibu hamil yang dilakukan pada masa-masa kehamilan, seperti pada pijat pada umumnya. Tahu nggak kapan prenatal menses bisa dilakukan? Prenatal menses bisa dilakukan pada saat trimester ketiga. Kenapa pada trimester ketiga? Karena pada saat trimester pertama, ibu hamil masih banyak mengalami keluhan seperti mual muntah, pusing, mual, kram pada perut, dan terkadang mengalami perdahan. Makanya kita lakukan pada saat trimester ketiga. Kenapa nggak pada trimester kedua? Pada trimester kedua bisa dilakukan apabila tidak mengalami keluhan seperti pada saat trimester pertama. Adapun manfaat dari prenatal menses itu sendiri yaitu yang pertama membantu untuk mengeluarkan produksi metabolisme tubuh melalui limfatik dan sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi. Dan yang kedua yaitu sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal. Dan yang ketiga yaitu ketidaknyamanan otot seperti kram, ketegangan otot, kekakuan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil dapat dikurangi dengan pijatan. Dan yang keempat yaitu pijat dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan oleh perubahan hormonal selama kehamilan. Dan yang kelima yaitu pijat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil untuk mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan oleh perubahan hormonal selama kehamilan. Dan yang kelima yaitu pijat dapat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan sehingga ibu hamil dapat merasakan tidur yang lebih berkualitas. Dan yang keenam yaitu ibu bersalin yang diberikan pijat dapat merasakan kenyamanan sehingga memperlancar proses persalinannya. Begitu juga saat nifas, dapat membantu ibu nifas untuk mengembalikan energi dan kekuatannya lebih cepat sehingga mengurangi stres pada postpartum. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama adalah tempat tidur, kasur atau kursi dan matras. Dan yang kedua yaitu bantal, dan yang ketiga yaitu minyak baby oil. Adapun lingkungan yang harus disiapkan yaitu yang pertama, siapkan tempat tidur yang nyaman agar memudahkan kita melakukan tindakan. Dan yang kedua, beri penerangan yang cukup. Kemudian jelaskan kepada pasien mengenai prosedur-prosedur yang akan dilakukan dan berikan posisi yang nyaman kepada pasien. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita melakukan tindakan, kita siapkan terlebih dahulu yaitu alat dan mendekatkannya ke pasien. Kemudian mencuci tangan dan menyiapkan lingkungan. Kemudian menganjurkan ibu untuk mengambil posisi senyaman mungkin dan lakukan pemijatan di daerah punggung dengan cara mengatur posisi klien dalam posisi yang nyaman. Buka selimut pada daerah punggung sampai daerah gluteal, kemudian balurkan minyak di daerah punggung dan mulai dengan peregangan. Kemudian mulai dari atas punggung menuju ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kemudian kembali lagi ke bawah dan ke atas. Berikan penekanan saat ke bawah. Kemudian untuk kneading di pinggang yaitu lakukan kneading secara meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut bergeser bolak-balik, dan dilanjutkan kneading di daerah bahu. Kemudian urut dari daerah bahu ke daerah gluteal atau daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Begitu juga sebaliknya.
Kemudian tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarikan jempol. Seperti ini ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina secara sirkuler pada ibu hamil trimester ketiga. Fungsinya untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Pada ibu hamil trimester 3 dan postnatal diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin sampai ke bahu, kemudian kembali lagi ke atas. Untuk gerakan selanjutnya, gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Gerakan ini digunakan jika klien mengeluh linu di daerah tertentu. Untuk selanjutnya yaitu lakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku-buku jari dan bergerak maju mundur. Kita ulangi dan pastikan ibu nyaman. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gunakan 2 tangan 4 jari, dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang dan dilanjutkan ke punggung ke atas hingga bahu dan kembali lagi. Selanjutnya, letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung. Meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus ke arah tekanan dan otot glutea. Dan kita ulangi lagi pada sisi lainnya. Kemudian mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Untuk gerakan selanjutnya yaitu pemijatan di daerah lengan. Sebelumnya kita berikan minyak baby oil terlebih dahulu, kemudian usap dengan lembut lengan bawah lalu naik ke atas. Begitu juga pada sisi sebaliknya. Yang berikutnya yaitu buat huruf V di antara ibu dan jari telunjuk, pijat dari lengan bawah ke lengan atas dan kembali lagi, begitu juga sebaliknya. Kemudian buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke atas dan lakukan pada sisi lainnya. Kemudian usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun seperti ini. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas seperti ini ya. Lakukan pada lengan satunya. Pemijatan selanjutnya yaitu pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Begitu juga pada sisi lainnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu dimulai dari lutut sampai pangkal paha, mulai dari bawah ke atas dan begitu juga sebaliknya. Kemudian
Kemudian gerakan berikutnya yaitu buat huruf V antara jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai pangkal paha dan lakukan pada sisi yang lainnya. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan kneading pada paha bagian luar. Dari pangkal paha sampai pertemuan di tengah-tengah antara lutut dan paha. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan kneading pada paha bagian dalam. Dan pastikan pasien terasa nyaman. Gerakan berikutnya yaitu usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Kemudian lakukan pada sisi lainnya. Untuk selanjutnya yaitu lakukan gerusan, bisa digunakan dengan 2 tangan ataupun 1 tangan sampai dengan pangkal paha. Lakukan sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Kemudian gerakan berikutnya yaitu lakukan kedua tangan tumpang tindih, memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Kemudian lakukan pada sisi selanjutnya. Kemudian lakukan pada sisi sebaliknya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu lakukan 2 tangan sejajar, kemudian digerakkan seperti gerakan mengayuh sepeda hingga pangkal paha sampai pasien merasa nyaman. Dan lakukan pada sisi lainnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha dari bagian lutut sampai ke pangkal paha, dan lakukan pada sisi lainnya. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan pada daerah betis. Tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat kuat. Cukup pasien merasa nyaman dan lakukan pada sisi lainnya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu buat huruf V antara jempol dan jari telunjuk. Pijat dari lutut sampai pergelangan kaki dan lakukan pada sisi lainnya. Kemudian lakukan dengan lembut pada daerah betis sampai lutut dan lakukan pada sisi yang lainnya. Gerakan berikutnya yaitu gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun, dan ulangi dari bawah ke atas. Ulangi pada posisi lainnya. Kemudian lakukan gerakan ke arah atas. Pas posisi ibu merasa nyaman. Lakukan pada posisi yang lakukan gerusan ke arah atas. Pastikan ibu merasa nyaman dan lakukan pada. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Lakukan meses dengan lembut pada kaki dan lakukan pada sisi lainnya. Kemudian usap dengan lembut bagian telapak kaki dan ulangi pada sisi lainnya. Langkah selanjutnya yaitu gosokkan telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari. Lakukan pada sisi lainnya. Demikian gerakan-gerakan yang bisa dapat saya lakukan.
Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.